Dasar miskin. Beraninya kamu melamar anak lurah. Hardik suara wanita tajam, menusuk jantung Randy yang gemetar di ambang pintu. Matanya menunduk, menahan luka, sementara hatinya retak di depan keluarga yang hanya mengukur harga diri dengan harta. Hari itu, penghinaan jadi cambuk, dan dendam berubah jadi tekad. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Randy. Usianya baru genap 20 tahun. Ia adalah anak sematawayang dari pasangan Pak Rukun dan Bu Rini, petani sederhana yang setiap harinya menggantungkan hidup dari tanah warisan leluhur. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, namun penuh kehangatan dan kejujuran. Sejak lulus sekolah menengah atas, Randy memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena ia tak cerdas atau tak punya impian, tetapi karena ia merasa orang tuanya butuh bantuan di ladang. Keputusan itu membuat sebagian tetangga mencibirnya. Mereka berkata Randy menyia-nyiakan masa depan, tapi Randy tak ambil pusing. Ia tahu apa yang ia lakukan. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu bapaknya mencangkul tanah, memupuk, menanam, dan memanen. Sore hari, ia biasanya duduk di serambi rumah sambil menikmati teh buatan ibunya. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Randy sedang mengangkut hasil panen ke rumah. Di tengah jalan desa, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Pak Lurah. Dari dalamnya turun seorang gadis muda berkerudung dengan raut wajah cantik dan aura kota yang mencolok. Randy tertegun. Gadis itu adalah Erna, anak Pak Lurah, yang pulang dari kuliahnya di kota. Sudah lama ia tak melihat Erna. Terakhir kali Erna hadir di desa adalah saat libur semester 2 tahun lalu. Sejak pandangan itu, hati Randy tak tenang. Wajah Erna muncul dalam pikirannya setiap malam. Bukan karena rupa saja, tapi karena ketegasannya, caranya menyapa orang tua di kampung, dan bagaimana ia berbicara dengan sopan. Randy tahu, perasaannya mulai tumbuh. Ia mencoba menahannya, menyadari bahwa jarak sosial di antara mereka begitu lebar. Namun, semakin ia menahan, semakin dalam rasa itu mengakar. Suatu malam, saat makan malam bersama orang tuanya, Randy akhirnya berkata lirih, "Pak, Bu, Randy suka sama Erna anak Pak Lurah." Suasana meja makan seketika hening. Sendok di tangan Bu Rini berhenti di tengah jalan. Pak Rukun memandang anaknya dengan mata terbelalak. Randy menunduk, menanti reaksi yang pasti akan membuat hatinya ciut. "Randy, kamu sadar siapa kamu?" tanya Pak Rukun pelan namun tegas. "Kamu cuma anak petani, Nak. Jangan bermimpi terlalu tinggi." "Tapi Pak, Bu," Randy nggak minta banyak. Randy cuma ingin mencoba. Kalau memang tidak diterima, setidaknya Randy sudah jujur dengan perasaan ini. Bu Rini menggeleng, wajahnya cemas. "Nak, bukan kami tidak mendukung. Tapi kamu tahu sendiri bagaimana keluarga Pak Lurah. Mereka kaya, terpandang. Mereka akan merasa terhina jika anak kita ini datang melamar." Randy tetap kukuh. Ia tidak ingin terus bersembunyi dalam ketakutan. Ia percaya, jika niatnya baik dan sopan, tidak ada salahnya mencoba. Setelah diskusi panjang yang melelahkan, akhirnya Pak Rukun dan Bu Rini setuju, dengan berat hati. 3 hari kemudian, mereka mempersiapkan diri. Dengan pakaian terbaik mereka yang tetap sederhana, mereka berjalan menuju rumah Pak Lurah. Langkah mereka pelan namun pasti, membawa harapan sekaligus keraguan. Di depan rumah besar bercat putih itu, Randy menggenggam lututnya yang gemetar. Ia menarik napas panjang. Di dalam rumah itu, masa depannya akan ditentukan. Namun ia belum tahu, bahwa yang menantinya bukan hanya penolakan, tapi juga penghinaan yang akan membekas dalam ingatannya seumur hidup. Rumah Pak Lurah berdiri megah di tengah desa, berbeda jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Dindingnya bersih mengilap, halaman luasnya dipenuhi bunga impor, dan ada mobil mewah terparkir di garasi yang berjajar rapi. Saat Randy dan kedua orang tuanya tiba di depan pintu, hati mereka terasa berat, tapi mereka tetap berdiri tegak, membawa niat baik yang mereka yakini suci. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang pembantu. Mereka disambut dan dipersilakan duduk di ruang tamu.
Pak Lurah pun keluar dari ruang dalam, disusul Erna dan istrinya, Bu Ratmi. Semuanya tampak rapi dan wangi. Suasana terasa canggung. Namun Pak Lurah mencoba ramah dengan senyum tipis. Silakan duduk, Pak Rukun, Bu Rini. Ada perlu apa ya datang ramai-ramai begini? Pak Rukun menatap putranya sejenak. Randy mengangguk pelan, memberi isyarat. Dengan suara pelan namun mantap, Pak Rukun pun membuka pembicaraan. Kami datang